Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, wabil khusus Masyarakat Dr. Andes GTC Sumurti selaku takmir sekaligus panitia pelaksanaan pelatihan sholat khusus Masjid Al-Hamid. Yang kami hormati pejabat pemerintah, Bapak Wali Kota dan seluruh kepala dinas dan sebagainya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tamu undangan, para ketua DPD, Muslim, madrasah, seterusnya, hadirin hadirat Bapak Ibu, seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia dan nikmatnya kami beserta rombongan bisa sowan di hadapan panjenengan semua Bapak Ibu dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan satu capaian dari resolusi 2024 yang kita ingin di 2024 ini Bapak Ibu kita meningkat lagi kualitas ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita. Oleh karenanya nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana memperbaiki kualitas sholat kita. Insyaallah pada kesempatan yang ini saya akan membawakan satu tema, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Izinkan kami berbagi seperti apa yang sudah pernah kami terima dari guru kami Profesor Amin Subur. Ada satu tema tentang sholat jasmaniyah rohaniyah. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah begitu familiar bahwa sholat itu sejak mulai baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj, maka sejak saat itulah ada kewajiban sholat di Mekah. Disepakati bahwa perjalanan Isra Mi'raj ruhan wa jasad, sehingga dari situ juga harapan bagi kita semua adalah ketika melaksanakan ibadah sholat Bapak Ibu, maka kita laksanakan sholat secara jasmani dan rohani. Apalagi kita juga memahami bahwa sholat adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu? Rukun Islam yang ke? Saya sedikit kasih simulasi sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui rukun Islam yang 5, pertama syahadat, kemudian 2 sholat, 3 puasa, zakat, kemudian haji. Ini kalau kita ibaratkan Islam itu ini Bapak Ibu, maka pada saat lepas salah satu dari bawah haji misalnya, ada salah satu di antara kita belum diberi kesempatan tidak melaksanakan ibadah haji, maka lepas satu Islamnya masih terpegang. Tidak bisa melaksanakan zakat, masih juga bisa Bapak. Tidak berpuasa karena sesuatu hal mungkin masih terpegang. Tapi bagaimana jika kemudian orang meninggalkan sholat, kita lepaskan jari telunjuk kita, maka yang terjadi agama akan lepas. Itulah sholat mu'imatu. Sholat adalah tiang agama. Betapa pentingnya sholat yang seharusnya menjadi salah satu bagian yang terus kita tingkatkan, tetapi seringkali sholat itu menjadi rutinitas formal saja. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian kita berusaha untuk upgrading, kita perbaiki kualitas sholat kita. Ada satu doa yang sangat terkenal sebenarnya dan ini cukup familiar. Doa ini ijazah langsung Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi memegang tangan Mu'adz kemudian mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah saya mencintaimu ya Mu'adz. 2 kali Nabi katakan. Lalu Nabi wasiatkan dan ijazahkan doa ini. Mudah-mudahan doa ini Bapak Ibu hafal insyaallah ya. Doa ini dibaca setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita berdoa kepada Allah, memulai segala sesuatu dalam hal memperbaiki dengan doa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa
berzikir kepadamu, mampu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, dan yang paling penting lagi adalah wa husni ibadah, yaitu memperbagus ibadah, termasuk memperbagus sholat. Jadi satu hal Bapak Ibu, silahkan doa ini nanti dihafalkan, dibaca, karena ini dijazah langsung Rasul kepada Mu'adz bin Jabal dan disampaikan kepada para sahabat sampai kita haji insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada istilah di masyarakat terutama anak muda itu ada STNJ katanya. STNJ itu bukan susu telur mati jahil. Ini Bapak Ibu, ada fenomena orang yang sholatnya terus, dia aktif, tetapi kemaksiatannya juga terus, berbuat yang buruk terus. Ini STNJ, sholatnya terus, maksiat jalan. Padahal salah satu hikmahnya sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kalau terjadi problem seperti ini, orang datang ke masjid ikut jamaah tapi pulangnya itu tersadar Bapak Ibu, maka ini ada sesuatu yang harus dievaluasi. Jangan-jangan kualitas sholat kita. Nah, oleh karenanya ada satu istilah, sebuah narasi tentang sholat khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk? Sebelum kita bahas dan bagaimana tentang praktek sholat khusyuk, ada beberapa pendapat ulama tentang sholat khusyuk. Kita ambil beberapa referensi. Yang intinya adalah khusyuk adalah sebuah ketundukan hati. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Bapak Ibu, seorang pemuda yang melaksanakan sholat. Lalu Nabi menyaksikan. Begitu selesai ia sholat, kemudian Nabi memanggil anak muda ini. Kata Nabi, irji' fasolli, kamu kembali lakukan sholat ulang. Lalu si pemuda ini kemudian melaksanakan kembali sholatnya. Setelah selesai sholat, sama Nabi disuruh kembali lagi mengulang sholatnya sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali Bapak Ibu, si pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari yang sudah aku lakukan ini. Maka ajarkan kepada aku bagaimana cara sholat yang benar. Dari kisah ini Bapak Ibu, bisa kita ambil satu hikmah. Pertama, bahwa yang disuruh mengulang sama Rasulullah ini orang Arab Bapak Ibu. Sehingga kalau problemnya ada dalam masalah bahasa yang mereka baca, saya kira tidak. Mereka tahu kok yang dibaca itu artinya apa. Ternyata disitulah ada hikmah yang besar, bahwa sekalipun mereka orang Arab, yang dibaca bahasa Arab belum tentu mendapatkan khusyukan di dalam sholat. Maka Rasulullah ajarkan tentang bagaimana gerakan sholat, bagaimana sifat sholat dan sebagainya. Nah, inilah khusyuk. Bagaimana kita menghadirkan ketundukan. Sholat bukan hanya jasmani, tetapi ruhani kita ajak bersama-sama untuk sholat kehadirat Allah atau usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari beberapa pengertian ini, satu kata dalam hal masalah sholat tentang kekhusyukan itu, yang paling penting adalah kita berupaya berikhtiar agar kita bisa memperoleh apa sejatinya, apa hakikat dari sholat khusyuk itu. Kemudian, nah ini kalau tadi kekhusyukan, sekarang kita bisa buat evaluasi tentang sholat kita ini. Di antara tanda-tanda tidak khusyuk dalam sholat Bapak Ibu, ini yang mungkin sering terjadi di tengah kita, tentu akan banyak sekali indikatornya. Yang pertama, mudah lupa. Ada orang sholat kadang-kadang sujudnya lama Pak, dikira bacaannya banyak, ternyata lagi mikir ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Jadi dia lama sekali sujudnya, ternyata mikir ini rakaat 3, rakaat 4. Ini biasanya kasus sholat sendirian. Sholatnya sendirian, buru-buru, akhirnya sujudnya lama. Kayaknya yang pertama itu salaman. Nah, ini sujud 3, sujud 4. Nah, jangan-jangan inilah salah satu faktor atau salah satu ciri tidak khusyuk. Lalu ada juga sholat justru ingat hal-hal yang terlupakan. Ini banyak juga kasusnya Bapak Ibu. Mungkin kita sering mengalami, kita menemukan sesuatu yang hilang itu justru ketika sholat. Kita pulang dari pelatihan ini, pulang ke rumah, kemudian misalnya sholat Bapak Ibu, karena suatu hal kita sholat di masjid, sholatnya di rumah, terus lupa naruh kunci, kotak mobil, kunci misalnya. Lalu begitu sholat kita tak berawal dari awal, kemudian Fatihah kita baca, tapi pikirannya itu lagi membuat kronologi hilangnya kunci. Oh, saya tadi dari masjid masuk itu udah
depan, terus masuk kamar, begitu salam ketemu. Jadi sholat dalam bayangan kita, bacaannya, gerakannya nggak ada yang salah, tapi pikiran kita justru mengingat-ingat hal yang kita lupa. Lalu ada lagi, ini biasanya kasus di tengah sholat jamaah, mudah sekali tergoda dengan hal-hal yang ada di sekitar. Nah ini tanda-tanda seperti ini. Belum ada lagi beda gaya antara sholat yang posisi jahar dan sir. Ini sir itu biasanya yang bacanya pelan. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang kalau sholatnya di tengah orang banyak, itu sholatnya lama, kayak ada khusyuk. Begitu sholatnya sendirian, tidak cepat, lebih cepat lebih baik. Nah, ini berarti perlu dipertanyakan. Sebenarnya untuk apa kita sholat berlama-lama, bacaannya tartil itu hanya untuk dilihat orang? Nah inilah Bapak Ibu sekalian sekian dari beberapa tanda-tanda ketidakhusyukan. Mudah-mudahan kalau setelah kita pahami seperti ini, kita evaluasi dan kita mulai perbaiki. Bapak Ibu rahimahullah, sekarang dari beberapa hal-hal tadi kita kembali menanyakan diri kita introspeksi. Sudahkah kita khusyuk di dalam sholat kita? Ada sedikit hitung-hitungan sederhana Bapak Ibu. Bagi yang mau menghitung silakan. Jadi kalau kita mau melihat seberapa banyak sholat kita hari ini, di usia berapa kita, nanti dikurangi 15. Setelah ketemu angka, maka kalikan bagi yang laki-laki, nanti kalikan 5 kalikan 365. Bagi yang bawa HP, bawa kalkulator, dicek, nanti ketemu angka. Bagi perempuan, umur dikurangi 15 kali 5 kali 220, maka ketemu angka berapa Bapak? Berapa puluh ribu? Masya Allah, 85 ribu. Itu jumlah sholat 5 waktu yang sudah kita lakukan. Itu baru sholat yang fardu, belum sholat sunnahnya, belum sholat duha, sholat-sholat yang lain. Dari sekian puluh ribu itu, kemudian pertanyaannya pada tadi, sudah berapa persen yang jasmani? Nah inilah, mari kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki. Wal tandur nafsu ma qaddamat liha. Kita ingat yang sudah kita lakukan itu, lalu kita berusaha untuk memperbaiki. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seringkali membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat, ini penting untuk kita perhatikan sehingga kedepannya nanti ada perbaikan-perbaikan. Satu Bapak Ibu, tanpa persiapan. Banyak kita jumpai, setiap kita itu kalau mau sholat karena sudah saking hafalnya, itu udah ada persiapan apa? Pokoknya sholat atau ada pulang, kata bahasa itu. Macam ada pulang, pokoknya takbir Allah Akbar sudah. Nanti kalau yang sudah diawali dengan hal yang tidak baik seperti ini, tanpa adanya persiapan, padahal kalau Bapak Ibu mau olahraga saja kan pertama pasti ada pemanasan. Semua diawali dengan apapun, ada pembukaannya, ada pemanasan dan sebagainya. Tapi seringkali sholat kita semuanya langsung saking hafalnya, saking hafalnya tanpa persiapan. Lalu yang kedua, terburu-buru. Bahkan lazim di tengah masyarakat itu ada orang ketika mau bepergian, kebetulan waktunya mendekati waktu sholat atau barengan dan waktu sholat, diajak sama teman, ayo keluar, ayo sekarang berangkat, sebentar saya tak sholat dulu ya. Jadi sholat, bahasa sholat sebentar itu sudah terbiasa kita konstruk dalam alam bawah sadar. Bahasa Jawanya kalau ada sholat sediluk, yang Semarang sholat sediluk. Jadi sholat sediluk itu asumsinya bahwa kita akan sholat sebentar kok, terburu-buru, sehingga dia nggak lagi mikir tentang hukumnya, apalagi tentang tumaninah misalnya. Nah ini faktor yang bisa menjadikan kita tidak khusyuk. Sholatnya terburu-buru, lalu tanpa penghayatan. Ini kalau sudah dari awal tidak ada persiapan, sholatnya terburu-buru tanpa penghayatan, itu sudah pasti sholat hanya ngalir saja. Kadang-kadang itu kalau sholat jamaah itu suka Pak baca tulisan-tulisan, mohon maaf ini biasanya anak muda yang suka sholat pakai kaos. Itu kan kasusnya banyak, sholat pakai kaos belakangnya tulisannya panjang sekali Pak. Ya kok sempat-sempatnya yang sholat kedua itu baca tulisan itu sambil menunggu imamnya lama itu baca. Ternyata tulisannya yang akhir itu menjebak, akhirnya biu-biu dewi. Ini baca kok sholat biu-biu, ternyata dia mau baca tulisan
sudah pernah ke sana? Insya Allah sudah sebagian ya, yang belum mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita bisa umroh, bisa ibadah haji. Bapak Ibu, mungkin sedikit refleksi waktu panjenengan pindah umroh. Ketika sudah memasuki kota Makkah, lalu Mutawif menyampaikan, Bapak Ibu para jamaah umroh yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki Masjidil Haram. Kita sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nampak di depan sana ada tower Zam-Zam kelihatan. Karena pertama kali yang kita lihat, pengalaman pertama orang yang melihat tower Zam-Zam dan membayangkan bahwa di bawah itu nanti ada Masjidil Haram, di bawahnya itu nanti ada Ka'bah, pasti dan sudah tidak banyak juga mereka yang kemudian meneteskan air mata, begitu terharu, begitu senang, bercampur aduk perasaan. Itu pengalaman pertama. Tapi kalau ini kemudian dilakukan yang kedua, apalagi Mutawif yang hampir 1 tahun itu bisa 3 kali, Bapak Ibu, itu biasa saja. Saya punya teman Mutawif salah satu biro perjalanan umroh, mereka biasa saja karena setiap hari dia bisa melihat apa-apa, mau lihat menaranya Masjidil Haram, mau melihat Ka'bah seperti biasa, dan itu lazim secara naluriah manusia pada hal-hal yang ajeg itu yang biasa, kemudian ucapannya sama, itu biasanya kita terus kesannya hilang. Nah, sholat itu Bapak Ibu, kita belajar sholat itu dari usia kecil, bacaannya hafal. Kadang tadi pikirannya kemana-mana itu nggak ada yang salah kan bacaannya, suratnya nggak ada yang keliru, bacaannya yang nggak ada keliru, tasbihnya, rukuk, sujud aja nggak keliru Bapak Ibu, saking hafal benar-benar di luar kepala. Tapi ada hal yang hilang karena gerakannya aja, bacaannya salah, kemudian hilang sebuah makna. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita perlu kembali merefleksi bagaimana perjalanan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nabi sholat itu istirahatnya Rasul. Jadi Rasul itu kalau menunggu waktu sholat itu bahagianya luar biasa, jangan disampaikan oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini beberapa hal yang perlu kita ingat kembali tentang perjalanan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Justru Rasulullah ketika ditimpa satu masalah, maka beliau segera bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita membawa sholat secara jasmania, rohani. Pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk bidimensional. Sebagai makhluk individu, Allah menganugerahkan kepada kita unsur rohani. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Ini unsur jasmani. Jasmani manusia Allah tetapkan bahwa Allah sudah menciptakan manusia ini dari tanah. Ini kodrat manusia. Tapi ada sisi lain, summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Inilah unsur rohani. Maka Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman bahwa unsur rohani manusia itu ada 4 Bapak Ibu. Sebagaimana kita dikaruniai panca indera secara fisik, ada unsur rohani, sehingga pada saat kita ingin melakukan sholat jasmania rohaniah, kita gerakkan 4 unsur ini. Yang pertama adalah akal, kemudian yang kedua al-aql, yang ketiga nafas, yang keempat qalb. Inilah unsur rohani manusia. Sehingga harapannya tidak hanya gerakan fisik yang kita gerakkan, bukan hanya ucapan, tetapi juga rohani kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedikit tentang ilmu mengenai ruh, sekalipun ruh adalah rahasia Allah. Dari yang sedikit itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Salah satu di antara makna ruh adalah kesadaran. Jadi yang dimaksud dengan ruh sederhananya adalah kita sadar, atau dalam bahasa yang lain yaqdha. Maka ini menjadi dasar kita. Kalau orang sudah punya kesadaran tentang posisinya di hadapan Allah, maka
maka dia sudah mulai mengaktifkan satu unsur rohani yang turunnya. Sadar, oh kita ini ciptaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak beredar, banyak berkembang di tengah masyarakat, apalagi biasanya kalau sudah ada model pelatihan sholat khusyuk itu seringkali ada bahasa-bahasa negatif, narasi negatif yang sering bilang apa sholat khusyuk itu emangnya yang pelatihan itu yang ngasih pelatihan sudah sholatnya khusyuk sendiri. Sholat khusyuk makanya banyak juga narasi-narasi, bahkan ada seorang tokoh ulama punya pesantren. Dia mengatakan saya saja sholat khusyuk aja, apalagi sampai yang santri-santri. Padahal guru kami pernah mengajarkan bahwa yang hakiki di dalam khusyuk itu sebenarnya bukan khusyuknya, tapi kita dikhusyukkan oleh Allah. Sehingga karena dikhusyukkan oleh Allah, tugas kita adalah kita harus menanamkan satu mindset, menanamkan satu keyakinan di dalam diri kita bahwa sholat khusyuk itu mudah. Itulah. Jangan kemudian belum kita sudah sholat khusyuk aneh. Wong kiai itu tentu khusyuk kok meneh santen, kok meneh koyo aku. Dan ngeten Bapak Ibu, mohon maaf, otak kita, alam bawah sadar kita itu sudah ngeblok. Sehingga upaya untuk belajar khusyuk itu sudah terhalangi. Karena ternyata Bapak Ibu, secara keilmuan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita bayangkan itu berpengaruh. Apa yang kita katakan katanya akan menjadi doa. Betul. Kalau kita dalam keadaan tertentu, kemudian kita melakukan satu lompatan, bisa jadi lompatan yang kita lakukan itu melebihi dari biasanya. Karena apa? Kita yakin bisa. Maka sebelum nanti pelatihan kita jalani Bapak Ibu, tolong yang pertama, para peserta dengan sangat hormat, mari kita rubah mindset dulu bahwa khusyuk. Apa garansinya? Karena bukan kitanya yang mengkhusyukkan, tapi tugas kita adalah memformat diri kita. Kita siap, kita bisa untuk khusyuk. Siap Bapak Ibu? Saya buktikan ya. Mohon maaf, coba sembari kita agak sedikit relax sebentar. Yang kakinya tangan kiri semua deh. Coba kita ukur Bapak Ibu, mulai dari pergelangan siku. Diukur pakai tangan kanan, digilani bahasa Jawa ini, digilani. Kita ukur Pak, panjangnya mulai dari siku kita masih sisa berapa? Dipuntingali persis di jari tengah. Nah, masih ada sisa kira-kira 1 cm lah panjang kilaninan. Nah, kita sekarang Bapak Ibu, kita bilang secara serius, dengan serius ke tangan kiri kita. Serius ini ya, bukan bilang ya. Hai tangan kiri. Bilang siapa? Hai tangan kiri. Hai tangan kiri. Panjanglah. Panjanglah. Eksturi. Panjanglah. Panjanglah. Panjang. 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 Memanjang. Memanjang. Sekarang ukur lagi. Ukur dengan yang tadi. Berubah betul. Berubah. Akan berubah ya? Kalau yang berulang nih Pak. Kalau yang sudah ternyata lebih paham, tapi beda. Sama beda Pak. Sudah fokus. Nanti kalau yang sudah kandung panjang saya nggak bisa balikin lagi loh ya. Mohon maaf saya nggak balik lagi. Jadi ini satu contoh, sebenarnya banyak. Nanti ada Mbak Liza. Beliau dari psikologi tahu bagaimana sebenarnya apa yang kita pikirkan, bayangan kita itu terbukti. Kayak orang dikejar sama anjing, itu dalam keadaan tertentu bisa melompat sangat jauh karena apa? Sudah refleks, kekuatannya sudah berkali-kali lipat dari biasa. Makanya sekali lagi dahsyatnya alam bawah sadar itu, ketika orang sudah mengatakan sulit, maka itu belum sebenarnya. Sehingga mohon maaf, hari ini bagi siapapun kita semua yang hadir, kita ingin belajar sholat khusyuk, maka hilangkan pikiran dan kita ganti bahwa sholat khusyuk itu mudah, karena Allah yang akan membantu. Tugas kita adalah belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, ada tahapan-tahapan nanti yang perlu di dalam tahsinus sholat. Kalau kita berangkat dari doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, di antara metode melakukan tahsinus sholat
seperti yang sudah diajarkan oleh guru kami. Yang pertama adalah relax namanya. Relax itu apa? Lanjut mas. Jadi persiapan kita sebelum sholat, pastikan bahwa gerakan, pikiran, perasaan itu relax, gak ada yang tegang. Termasuk berdirinya kita saat sholat. Mohon maaf bapak-bapak semua, kita pastikan relax. Relax itu kalau diilustrasikan seperti, mohon maaf, gombal. Jadi tumpuannya ke bawah. Gak usah sholat itu kayak mau baris berbaris tegak badan ini. Gak usah, relax. Semuanya biar mengalir. Tumpuan berat badan ada pada ini satu relax. Sehingga kalau kita sudah siap relax semuanya, pikirannya kita relax sekarang, termasuk tegang-tegang karena habis dikejar-kejar sama mantri, ya, misalnya gitu ya, relaxkan, hilangkan ini kita mau menghadap Allah. Okay? Relax, gerakannya relax. Itu satu. Sebab kalau orang sudah mulai pikirannya tidak tegang, fisiknya juga tidak tegang, termasuk mohon maaf bagi pemilik agak-agak buncit gitu. Kadang ada orang sholat itu biar kelihatan langsung terbuka, waktunya lama-lama nggak kuat. Itu nggak usah, biarkan saja apa adanya. Sholat, luruskan sholat. Jadi yang pertama relax. Okay? Ini bisa dicatat poin-poin pentingnya. Jadi satu, sholat pertama harus relax. Posisinya semuanya adem Bapak Ibu. Nah itulah kenapa kita disunahkan wudu, kemudian ada sholat qabliyah. Karena apa? Biar semua itu terkondisikan. Lalu yang kedua, mari kita laksanakan sholat itu dengan cinta. Cinta itu punya kekuatan yang dahsyat Bapak Ibu. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu yang sulit bisa jadi mudah. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Nah kita ini mulai dari mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Agar muncul rasa cinta, syukur atas nikmat Allah. Sebagai satu contoh, ini Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung, jadi kalau kita mau menghitung Bapak Ibu, untuk menumbuhkan kecintaan kita, syukur kita atas nikmat Allah, coba ini yang kita alami setiap hari. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini setiap hari bernafas. Sebenarnya bernafas atau dinafaskan? Dinafaskan. Sebab kalau bernafas, secara definisi nafas itu kan menghirup oksigen, gitu. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Berbeda. Padahal di udara bebas begini, nopo panjenengan pirsa mana oksigen mana yang bukan? Dan bisa. Filternya Allah yang sudah terpasang ini yang begitu canggih. Itu satu buktinya. Jika kalau orang mau berusaha bernafas sendiri, itu berarti dia harus nyari-nyari. Oh ini oksigen, baru cari. Kalau itu bukan oksigen, ya. Atau pada saat kita tidur, Bapak Ibu, tidur semuanya tidak aktif, tapi ternyata nafasnya masih berhembus. Berarti kita dinafaskan oleh Allah. Dan itu gratis, Bapak. Oksigen yang kita hirup sekian banyak. Jantung kita berdenyut, sel otak yang bekerja, berbicara, menelan makanan, minum, semuanya ini nikmat yang Allah berikan. Lalu Bapak Ibu, kalau kemudian pada saat kita dengan orang yang membantu kita, ketika mungkin dalam keadaan kesulitan, 1 juta, 2 juta, betapa kita berterima kasih kepada orang itu. Bagaimana dengan Allah yang setiap saat, yang setiap waktu selalu memberi kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Ini harus kita munculkan. Sehingga jadikan sholat itu minimal bagi kita itu. Ini wujud syukur saya ya Allah. Dengan segenap kemampuan saya ingin mengucapkan terima kasih ya Allah untuk hari ini, untuk pagi ini saya dinafaskan oleh Engkau ya Allah, oksigen yang begitu banyak tersedia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, untuk menuju sholat usul itu adalah sholat dengan perasaan cinta. Lalu yang ketiga, mari kita bersujud dengan hati yang tulus. Pada saat kita sholat, syariat yang Allah terapkan adalah 2 kali sujud dilakukan. Sujud adalah ketundukan totalitas seorang hamba kepada Rabb-Nya, sebagaimana alam semesta yang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pada saat kita melaksanakan sholat itu sebenarnya ini bagian
menjadi fitrah alamiah yang Allah terapkan kepada seluruh alam semesta. Bahkan Bapak Ibu, ternyata kalau dilihat bukan hanya manusia saja yang bersujud, alam semesta juga bertasbih bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa pada saat manusia diperintahkan sujud sama Allah, dia telah berada dalam satu rel yang benar sesuai dengan fitrah alamiah sebagai sunnatullah di muka bumi. Lalu ada gambar, mohon maaf langsung Pak, ini agak gimana? Ini apa? Posisinya kalau kita lihat seperti tadi, itu pasti sama kayak manusia. Maka sebenarnya pada saat kita sujud, di antara salah satu manfaatnya adalah mensuplai oksigen, nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada otak. Karena otak itu posisinya sama seperti halnya orang sujud. Ini fitrah. Ini menjadi sunnatullah yang sudah ditetapkan. Maka 2 kali dalam satu rakaat Allah perintahkan kita sujud. Maka di saat sujud itulah mari kita hadirkan rohani kita dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu rahimahullah, lalu yang keempat, biasakan kita memfungsikan 2 otak kanan kiri. Kalau otak kanan itu biasanya yang cenderung ke perasaan, hal-hal yang sifatnya estetik, keindahan-keindahan, kesadaran, imajinasi. Kemudian yang otak kiri itu yang matematis, yang mikir. Nah, ketika kita sholat Bapak Ibu, upayakan kedua otak ini kita fungsikan, sehingga tidak hanya gerakannya yang kita lakukan, ucapannya yang kita baca, tetapi penghayatan, imajinasi kita, penghayatan, kemudian rasa yang timbul itu tidak kita munculkan. Ini bahaya. Berarti otak kanannya nggak fungsi. Maka nanti harus kita berusaha otak kanan, otak kiri kita jaga. Setelah kita persiapan, lalu pada saat kita membaca takbir, pada saat takbiratul ihram itulah kita gerakkan semua jasmani dan rohani. Jasmaninya tangan kita angkat, Allah. Kemudian lafalnya kita sampaikan, Allahu Akbar. Pikiran, hati, perasaan meyakini bahwa tidak ada satupun kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Besar. Nah, ini kesadaran kita. Lalu yang terakhir adalah silatul. Silatul itu artinya nyambung, harus dikonekkan, Bapak. Ini menjadi salah satu poin-poin ketika kita berusaha untuk melakukan sholat khusyuk. 5 hal tadi kita berusaha untuk memperbaiki sholat, kualitas sholat kita dengan melakukan beberapa metode. 5 hal tadi, sehingga ketika ini sudah kita lakukan, maka wudu, niat, takbiratul ihram, doa sampai kemudian salam, ini perlu dihayati, perlu dirasakan, jangan terburu. Nah, ini satu penggambaran bagaimana alam semesta yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Kalau kita lihat alam makrokosmos yang begitu besar, Bapak Ibu, semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita yang dianugerahi jasmani dan rohani kita aktifkan, kita latih, kita bawa rohani kita juga masuk dengan sholat. Sholat dengan raga, gerakannya kita maksimalkan, kita perbaiki. Sholat dengan pikiran otak kanan, otak kiri kita fungsikan, dan ruh, perasaan kita hadirkan. Itulah sholat jasmani dan rohani. Insya Allah kalau ini berusaha terus kita latih, kita sampai pada satu istilah, qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk, yang mabrur sholatnya adalah mereka yang mampu mempertahankan khusyuknya sampai di luar sholat. Imbasnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Insyaallah mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pengantar Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita tahsin memperbaiki sholat kita agar kita bisa mencapai derajat khusyuk ini insyaallah. Demikian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau
yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Wali Kota memberikan sedikit sambutan untuk kita.